Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilah Laila Nur Karimah dari kelas C2 Manajemen dengan INPM 101240. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pancasila. Sebelum ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Asep Imron selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila. Apa sih yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara? Nah, teman-teman, Pancasila merupakan pedoman bangsa Republik Indonesia yang menganut berbagai kontribusi ataupun kekuatan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan juga makmur. Nah, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan telah diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merupakan kepribadian negara dan cara pandang hidup bangsa yang telah diuji kebenarannya, kemampuannya, sehingga tak ada satu kekuatan apapun dan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dibunyikan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR GR itu disahkan pula MPRS dengan ketetapan nomor 20 MPRS 1966 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat antara lain yaitu menegaskan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci sebagai berikut. Nah, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari negara sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Nah, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum di Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Nah, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Nah, Pancasila juga mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi Pancasila. Nah, ada beberapa fungsi ya dari Pancasila ini. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup, yaitu Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia dan Pancasila juga harus menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Lalu yang kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan jiwa bangsa yang harus terwujud dalam setiap lembaga atau organisasi serta insan yang ada di Indonesia. Lalu fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bagi Indonesia. Nah, oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Fungsi yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum. Artinya apa? Artinya Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila.
Lalu fungsi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang esa, yang harus punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, dan selalu bermusyawarah, dan juga munculnya keadilan sosial dalam diri kita. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, pengertian pandangan hidup adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, yang dimana dengan aturan yang dibuat untuk mencapai yang dicita-citakan. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Nah, ada beberapa pandangan hidup Pancasila, maaf. Nah, berikut ini merupakan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, yang pertama yaitu kekokohan dan tujuan. Nah, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan pandangan hidup yang jelas gitu ya. Lalu yang kedua yaitu pemecahan masalah. Dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan. Lalu yang ketiga pembangunan diri. Nah, maksudnya apa? Dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam lingkup masyarakat yang semakin maju dan akan membangun dirinya sendiri. Pembahasan selanjutnya mengenai isi pandangan hidup. Nah, ada beberapa poin ya dalam isi pandangan hidup ini. Yang poin pertama yaitu konsep dasar. Nah, di dalam konsep dasar ini, di mana dalam penanganan hidup terdapat konsep pikiran-pikiran yang di dalamnya terkandung gagasan untuk mewujudkan kehidupan baik dan juga cita-cita suatu bangsa. Lalu yang poin yang kedua yaitu pikiran dan gagasan. Dalam pandangan hidup terkandung pula pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Lalu yang poin ketiga yaitu kristalisasi dan nilai. Nah, dalam pandangan hidup adalah kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang dimana diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985. Nah, akan tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu sendiri ditetapkan sebagai dasar negara. Hal ini menurut Emran pada tahun 1994. Nah, sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, sehingga sifatnya harus terbuka, luas, dan fleksibel serta tidak tertutup. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan ide dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Nah, akan tetapi bukan berarti bahwa nilai dasar Pancasila ini dapat diubah dengan nilai dasar yang lainnya, yang dimana sama artinya dengan meniadakan Pancasila atau meniadakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Al-Marsudi pada tahun 2000. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Teman, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan ya bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Nah, karena Pancasila itu telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat atau pada diri masyarakat Indonesia gitu ya, maka masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu teman-teman, setiap warga negara mulai menerapkan nilai-nilai pada Pancasila tersebut baik di daerah maupun di pusat.
Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dari saya. Mohon maaf bila selama penyampaian ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.